Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi ya bersama saya di channel Uga Julianto. Dan di sini saya lagi berada di dalam mobil New Agya ya tahun 2024. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan review ataupun test drive lah ya terkait mobil ini. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagian interior dan mungkin nanti kita bakalan test drive ya ke jalanan ini ya antar kota, dan juga nanti kita bakalan coba test drive ke tol ya teman-teman. Ini kebetulan mobil Agya ini katanya sih bisa dibilang agak satset gitu ya, gesit, dan juga konsumsi bahan bakarnya pun gak begitu boros ya. Dan di sini untuk bagian steeringnya steeringnya dia bisa diturunkan atau dinaikkan ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan kondisi setirnya ini ya. Nah, di sini untuk penguncinya ada di sini ya. Dan yang kedua, dia sudah dilengkapi dengan pedal shift control teman-teman ya. Dan berikutnya di sini untuk audio dia sudah digital, dan kita coba hidupin. Nah, ini untuk kondisi AC dia sudah digital teman-teman ya. Jadi udah bukan putar-putarannya lagi, tetapi dia untuk kondisi hembusan anginnya ini dia hanya ke wajah ya, dia belum ada hembusan yang untuk ke kaki, dia hanya satu arah aja. Dan juga dia menggunakan pastinya satu blower ya. Jadi untuk area belakang dia nggak menggunakan AC tambahannya lagi, dia hanya mengandalkan udara dari depan aja ya. Tapi ya cukup dingin lah ya untuk kondisi satu blowernya aja. Sekarang kita nggak lama-lama ya, kita bakalan coba untuk test drive ya teman-teman. Oke, kita bakalan ya jalan-jalan santai. Saya mau melihat, merasakan juga ya kondisi average-nya pun ini 14,1 teman-teman ya. Coba dulu ke jalan raya biasa ya, nanti kita bakalan coba tesnya itu ke tol ya. Dan pastinya nanti kita bakalan nyoba tombol ini teman-teman ya, tombol power pada mobil Agya ini ya. Dan juga dia sudah pakai auto lock ya. Jadi pada saat kecepatan di atas 20 km per jam, central lock ini bakalan otomatis ngunci ya. Jadi settingannya pun bisa kita sesuaikan, ataupun pada saat persnelingnya ini di P, dia posisinya langsung kebuka ke unlock ya. Nah, ini untuk mobil 1200 cc dengan kapasitas 3 silinder. Kalau menurut saya sih agak worth it juga lah ya untuk tarikan tenaga akselerasi awalnya ini. Dan ini masih mode eco loh, dimana mode eco ini RPM nya ini nggak lebih dari 2000 ya. Jadi RPM nya ini dia di bawah 2000, tapi kecepatannya bisa sampai 60 bahkan sampai 100 km per jam ya. Dan indikator eco nya pun dia bakalan timbul terus ya, bahwasanya untuk konsumsi bahan bakarnya ini dia ideal teman-teman. Dia bakalan hidup kalau sudah stabil ya. Kalau misalkan untuk di jalanan macet kayak begini, stop and go, nah si mode eco-nya ini dia bakalan mati. Tapi dia bakalan hidup lagi kalau sudah akselerasi gitu ya. Ini mode eco aja untuk tarikan awal sudah kayak ngejambak nih. Ini 3 silinder ya, yang katanya untuk 3 silinder ini untuk mesinnya ini goyang ataupun getar ya. Kalau misalkan dari video ini agak getar ya, memang dari konstruksi jalannya juga agak sedikit rusak atau gelombang ya, karena memang gak ada yang kameramennya juga ya. Jadi kayak saya taruh aja di belakang ya.
Dan ini pun jalanannya macet ya. Kita ini jalannya ini jalanan macet juga. Nanti di depan ada tol, kita coba masuk ke tol. Nah, di situ kita menggunakan mode power. Dan juga kita nanti nyobain pedal shift control ini ya. Jadi dimana pedal shift control ini teman-teman bisa belajar dulu di jalanan biasa ya, jangan langsung di tol. Karena kalau untuk pedal shift control ini, kalau misalkan sampai kalian telat mengoper gigi gitu ya, mesin ini akan ngegerung. Kecuali kalau jalanan tiba-tiba macet, dia bakalan nurunin gigi secara otomatis, tapi dia agak delay. Kalau untuk konsumsi bahan bakar ya, sebenarnya sih sesuai dengan pemakaiannya juga ya. Jadi mobil ini walaupun satu tipe, satu merek, tapi belum tentu konsumsinya pun sama gitu ya sama mobil yang lain. Ini kondisi mobil CVT ya, bukan yang manual, dan yang tipe G, bukan yang tipe GR. Nah, kalau normalnya mungkin sekitar 12:1 ya, ataupun 13 ya, tapi ini kan 14,1 ya. Untuk pemakaian di jalan-jalan seperti ini, jalanan-jalanan macet gitu ya, jadi stop and go. Kalau misalkan teman-teman jalurnya ini enak gitu ya, kosong ataupun lurus, mungkin bakalan lebih irit lagi ya. Nah, beda dengan yang di depan tuh ya, Mobilio ataupun saingannya nih yang Honda Brio. Kalau yang Honda Brio kan 4 silinder, untuk konsumsi bahan bakarnya pun pasti ya mungkin nggak jauh beda sama yang 3 silinder. Tapi kalau untuk masalah fitur ataupun akselerasi ya pasti sama lah. Soalnya ini kan yang 3 silinder tapi yang 1200. Beda dengan gen yang pertama ya. Kalau generasi pertama itu kan dia masing-masing 1 KR dan dia juga 1000 cc. Mungkin agak sedikit getar gitu ya, walaupun sudah jalan ataupun ketika idling, getarannya pun berasa sampai ke dalam kabin ya. Nah, ini cocok banget nih kalau buat nge-review test drive. Kita tes ke jalanan macet juga, jalanan lurus, nanti kita ke tol ya kan. Dan buat teman-teman juga jangan lupa di like dan di subscribe biar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ya. Karena nanti di video berikutnya saya bakalan memberikan tips nih buat teman-teman menjaga kondisi AC nih, kondisi AC biar tetap fresh gitu ya. Karena pastinya saya di channel saya nggak cuman test drive ataupun review, tapi tips dan perawatan pada mobil kalian ya. Nah, ini RPM-nya ini sekitar 1500, tapi kecepatannya sudah mencapai 50 sampai 60 km ya di mode Eco. Nah, kita masuk ke tol ya. Kita putar jalanan juga, geradakan kameranya takutnya goyang ya. Tapi nggak masalah ya, goyang-goyang sedikit gitu ya, getar-getar segitu ya. Nah, di sini kita di tol menggunakan mode power dan juga pedal shift control ya. Fitur pedal shift control ini fitur yang paling saya sukai nih. Soalnya mobilnya matic tapi bisa digunakan secara manual di harga 190-an lah ya, 190 jutaan gitu ya kalau TRN.
hampir setara dengan mobil Toyota Yaris gitu ya, yang harganya mungkin sekitar 400 jutaan. Dan juga untuk sekelas Avanza dia belum ada pedal shift control. Nah, untuk pedal shift control ini kalian posisinya harus di S ya, persneling. Kita pindah ke S. Nah, langsung tekan plus ya, harus tekan plus. Dia langsung ke gigi 5 ya, sesuai dengan percepatan pada mobil ini awalnya ya. Kalau kalian pindahin pedal shift control di jalan macet ya mungkin di gigi 2 gitu ya. Pada saat kita menggunakan pedal shift control, kita juga bisa menggunakan langsung mode power ya. Kita pakai mode power. Di sini ada indikator PWR, dia langsung hidup ya. Dan memang untuk tarikan tenaga dia langsung ngebejek. Dia langsung ngebejek. Kita naikin pedal shift control ini ke gigi 7 ya, karena percepatannya untuk pedal shift control ini sampai di gigi 7 ya. Dengan santai relax aja gitu ya. Ini kecepatannya bisa langsung ke 100 km per jam ya. Ya kita santai aja lah. Nah, ini nggak usah langsung bet-bet ya, karena ya mobil LCGC ya. Tapi untuk sekelas LCGC ini mobil udah paling worth it lah. Nyantai banget, enak banget ini, langsung ngejambak ini. Dan buat kalian juga untuk mobil yang jarang dipakai ataupun yang sudah dipanasi ya, sesekali bawa akselerasi ya, ataupun ya jalan-jalan gitu kan, biar komponen-komponen yang lainnya pun bekerja secara normal ya. Kalau misalkan jarang dipakai, udah gitu jarang dipanasi, khawatir nanti ketika kilometer sudah 50.000 atau 60.000 si mobil ini takutnya ngelitik. Jadi ada endapan di ruang bakar, jadi bergerak gitu ya. Karena memang untuk mobil yang jarang digunakan itu rentan sekali untuk apa sih namanya, terjadinya knocking ya, teman-teman takut ngelitik. Kalau misalkan untuk nurunin gigi tinggal tekan tombol min yang di sebelah kiri. Nanti kita keluar ya, keluar tol ya. Ini jalanannya bukan aspal, plesteran. Kalau ada gelombang maklumin ya, teman-teman. Nah, kita keluar exit tol ya. Nah, kita kembalikan ke mode drive, tekan langsung ke D ini ya, pas dari ini dia langsung otomatis pindah. Nah, ini posisi drive pun modenya masih mode power ya.